Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Ahlan wa sahlan, Ummu Hanan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Syukran. Jalannya peperangan. Demikianlah peperangan pun berlangsung dengan teramat dahsyat. 3.000 orang melawan 200.000 orang. Sesuatu yang tidak masuk akal, tidak rasional dan bodoh di mata manusia. Kenapa pasukan muslim tidak mundur saja? Bukankah ini kebodohan yang besar? Menyerahkan nyawa pada musuh yang jumlahnya 70 kali lebih dahsyat, lebih banyak. Namun kekuatan iman berada di atas batas rasional manusia. Zaid bin Haritsah berperang dengan gagah berani, menebas puluhan musuh di hadapannya, sampai kemudian sebatang tombak mengenainya dan ia pun syahid. Dengan sigap, bendera diambil oleh Ja'far, saudara Ali bin Abi Thalib. Ini bertempur dengan teramat dahsyat dan di luar batas akal manusia. Ketika tangan kanannya yang memegang bendera ditebas musuh, ia pindahkan bendera ke tangan kiri. Darah memuncrat deras dari tangan kanannya yang terpotong, namun energinya seperti tak terpengaruh. Ia bertahan, berusaha melawan dengan tangan kirinya, sampai kemudian tangan kirinya pun ditebas musuh. Dan ia masih mempertahankan bendera di ketiaknya dengan lengan yang masih tersisa dan darah yang bermuncratan dari kedua tangannya. Ketika akhirnya Ja'far pun syahid kehabisan darah, Abdullah bin Rawaha mengambil alih bendera tersebut. Seperti mendahulunya, ia pun bertempur dengan perkasa sampai akhirnya gugur dan peperangan hari itu pun berakhir. Malam harinya, pasukan muslim berundi memilih siapa pengganti komandan perang. 3 komandan pilihan Nabi sudah gugur. Kini mereka harus memilih sendiri pemimpin mereka. Hasil perundingan, dipilihlah Khalid bin Walid sebagai komandan pasukan muslim esok hari. Khalid bin Walid, si pedang Allah, pun mengatur strategi perang. Yap, perang ini hampir mustahil dimenangkan. Bahkan teramat sangat mungkin mereka semua akan mati terbantai. Tapi dengan strategi yang cerdik, minimal mereka bisa membuat takut Romawi, sehingga mereka bisa pulang ke Madinah tanpa dikejar. Esoknya, Khalid bin Walid merubah komposisi pasukan dan mempersiapkan pola baru. Saat Romawi melihat perubahan ini, mereka seakan tak percaya. Wah, rupanya muslimin mendapat bala bantuan. Seketika itu pula ketakutan menyergap hati pasukan Romawi, dan mereka pun sekali lagi bertempur. Setelah beberapa lama bertempur, pasukan muslim pun perlahan mundur. Sebenarnya pasukan Romawi bisa saja mengejar mereka, namun itu tidak dilakukan karena Romawi takut pasukan muslim akan menerapkan suatu tipuan, menarik mereka ke padang pasir dan menyergap mereka di sana. Maka Romawi pun tidak berani mengejar. Akhir peperangan, dari jumlah 3.000 orang yang dikirim Nabi, hanya 12 orang yang gugur. Sisanya berhasil pulang ke Madinah. Masya Allah. Dampak peperangan. Walau tidak berhasil meraih kemenangan, namun keberhasilan pasukan muslim lolos dari pembantaian musuh yang jumlahnya 70 kali lebih banyak dengan kekuatan militer nomor 1 di dunia membuat bangsa Arab berdetak kagum. Bagi Madinah, keberhasilan ini menebalkan keyakinan mereka bahwa Allah selalu menolong mereka dan bahwa Muhammad SAW adalah benar seorang nabi. Bagi bangsa Arab di luar Madinah yang sebelumnya memusuhi Islam, berbalik simpati
Beberapa Bani Arab pun berbondong-bondong menemui Nabi menyatakan masuk Islam. Pamor Islam dan Madinah pun serta-merta mencuat di kalangan bangsa Arab. Demikianlah sepotong sejarah dalam kehidupan Nabi. Momen saat pasukan muslim berhasil menang impas melawan kekuatan superpower dunia. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang irasional, namun terjadi juga semata-mata karena pertolongan Allah dan keikhlasan perjuangan kaum muslimin. Perang Mu'tah adalah perang pertama dari peperangan-peperangan berikutnya antara Madinah melawan Romawi. Di masa Umar bin Khattab kelak, pasukan muslim berhasil menaklukkan Yerusalem dari kekuasaan Romawi. Dilanjutkan kemudian menaklukkan Damaskus, tempat awal bertahtanya Romawi Bizantium. Damaskus, kota kuno yang pernah dikuasai Nebukadnezar dari Babilonia, lalu Raja Cyrus dari Persia, lalu Raja Alexander Agung dari Makedonia, dan sejak itu sampai 1000 tahun berikutnya Damaskus berada di bawah kekuasaan Barat sampai Umar bin Khattab berhasil membebaskan Damaskus pada 635 Masehi atau 6 tahun pasca Perang Madinah. Demikian kisah Perang Mu'tah Rasulullah melawan Raja Heraklius. Insyaallah semoga kita bisa mengambil ibrah ya dari kisah teladan Islami ini.